ikut-ikutin aja lipat. Loh, kami tidak mau tahu persidangan. Ada. Nah, jangan egois dong. Bukan egois. Kami mau bicara tentang hukum. Kami minta rakyat diminta pendidikan hukum. Tahu belum? Sudah tahu belum? Kami tahu. Ya sudah kemarin nggak kalau begitu. Oh iya. Iya dong. Bapak hadir di sini adalah keluarga kami, Pak. Ada aturannya. Loh, kami hadir dengan aturan. Surat. Di luar aja dulu. Di media-media Bicara saja di sini saya itu masalah. kemarin itu nggak Lebih terbuka gitu. jangan begitu, Pak. saya Pak. Betul, tapi saya menjaga kesehatan Anda. Iya, berarti Itu yang saya jaga. Kesehatan kalian saya jaga, bukan kesehatan saya. jangan ada kehadiran kita. Kasih Mas. Substansi kehadiran kita hari ini. Begini-begini saya nggak mau ke rumah. Makanya kita sudah siap, kita meminta supaya ini dialog di sini Pak. Sekarang tinggal kita. Bapak jangan emosi. Lebih luasa di sini, Pak. Semana? Kamu Pak, supaya Ya, ayo. Loh, jangan kita Yang perwakilan Pak. Masyarakat juga ini dan keluarganya juga tahu. Untuk di sini selesai masalahnya. Selesai. Baru kita masuk dalam substansi. Jangan datang arogan seperti itu. Surat kita jelas. Kalau kita Hargai arogan surat seperti kita. itu oleh kami gitu loh. Makanya bicara tentang penegakan hukum ini sama-sama gitu loh. Harapannya tutup di sini kan Bapak ini gimana Bapak ini? jangan besar suara kami. Bapak kok ngomong sama masyarakat begitu Bapak itu? Yang ngomong apa Bapak ini? Apa solusinya coba? Surat kalau di sini kan selesai barang Pak. Sekarang masalahnya bagaimana saya kamu ntar perkaranya belum di saya. Perkaranya masih di polisi. Justru itu apapun itu jelaskan kita di sini. Dia tanya saya. Ya. Ya nantilah tahap 29 lah baru kita bicara kalau begitu. Loh, kalian bicara dulu hari ini sesuai surat kami dong. Lah, bagaimana? Yang kami sampaikan bahwa kita belum bisa berkomentar sebelum perkara di kita. Begini, Pak. Kita punya kewenangan di situ Pak, untuk berkomentar jauh-jauh. Keliru dong. Jangan batasi kesalahan kami. Bukan membatasi, Pak. Kejelasannya tidak Apa bisa. saja, Gini, apa saja yang menurut Bapak Gini Mas, saya jelaskan ya. tahapnya belum nyampe itu deh. Saya jelaskan ya. Kami, gitu. Saya menjelaskan tapi kita bisa masuk kepada substansi material. Betul. Saya dia saya yang menjelaskan begini ya. Sepanjang sudah memenuhi 2 alat bukti, diajukan berkas perkara oleh penyidik kepada kejaksaan, harus kita terima. Harus kita capai 21. Ya, ini secara formil. Jadi jangan kita mau bicara masalah material dari mana kita nggak tahu juga enggak. Itu undang-undang hukum acara yang berlaku itu. Sepanjang perbuatan itu ada memenuhi 2 alat bukti, maka harus diproses. Jadi begini Pak. Kalau enggak ya jangan melakukan tindak pidana. Jadi begini Pak. Masalah pembuktiannya di pengadilan nanti. Biar nanti terbuka untuk Paham begitu. kami itu, paham. Lah kalau sudah paham apalagi Sesuatu Dengar dulu pernyataan pimpinan kami, Pak. Apalagi mau ditanya coba. Bukan cetak cermatanya kamu. Ya sekarang apa yang mau ditanya coba? Begini, tahu nggak apa substansi kehadiran? Ya apa dong? Jelaskan dong. Nah, kenapa nggak baca siapa bawahan dari sini nih? Surat masuk ini kapan ke kita? Pertama yang namanya demonstrasi itu berarti ada dugaan. Yang namanya dialog itu Dugaan apa? eh Dugaan apa? Dugaan penyimpangan proses Di hukum mana? ini, Coba Bapak. jelaskan. Penyimpangannya mana coba? Penyimpangannya mana coba? Nanti. Dengarkan dulu kami. Dulu. Mana penyimpangannya? Masa begini cara Saya kami? tahu, saya ingin tahu penyimpangannya di mana coba? Penyimpangannya. Duduk Pak. Kalau begitu dialog. Duduk. Duduk. Ya, ayo. Pak, duduk dulu Pak, tidak usah emosi ya. Duduk, Pak. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah mau ke tahap 2, sudah ada jaksanya di situ Pak Jod, ya. Menurut dalam P19. Artinya di sini jaksa peneliti sudah meyakini bahwa kasus pencabulan yang katanya dilakukan oleh saudara Tata sudah 2 alat bukti terpenuhi. Ya, sudah. Ya, ingat, kami orang Doku bijakannya masih ada. Ya. Bapak harus ketemu. Karena kami paham bahwa jasa peneliti itu ibarat dosen ya berhadapan dengan mahasiswa. Polisi sepenyidik itu mahasiswa. Kasusnya Tata ini persoalan dari penculikan. Pencabulan itu apa sih menurut undang-undang? Ya, itu yang pertama. Jelaskan apa itu pencabulan, sehingga kami ya tidak meyakini indikasi bermain-mainnya kasus. Terima kasih. Sudah, bisa ya? Ya. Sekarang adanya dugaan penyimpangan tadi di mana?
Kalau ingin tahu pencabulan, saya jelaskan. Tapi tadi mana penyimpangannya? Jelaskan dulu Oke, itu. kalau Ada masalah indikasinya. pencabulan gini. Ada indikasinya. Begini, nanti. daripada nanti saya salah, coba ada yang punya Android nggak? Buka Google, apa itu pencabulan? Buka aja. Jangan. Buka aja, buka aja. Jangan. Pak, aku mau tahu, Kok jawabannya di Google? Tahu. Kok jawabannya di Google? Memang seperti apa itu. itu pencabulan? Kami ingin tanya. Jadi begitu, pencabulan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Ada sanksi pidananya. Ini apa lagi? Oh, penjelasan detail mengenai perbuatan seperti apa? Buka aja di KUHP-nya ada. Kalau nggak yakin lagi, buka di Google. Nah, kami minta penjelasan Supaya dari jasa supaya terbuka penelitinya. semua, nggak Apa ada itu yang pencabulan? disembunyikan. Tinggal nanti Coba. kalau mau kita buktikan apakah perbuatan si terdakwa tadi betul dia melakukan pencabulan di pengadilan dengan alat bukti yang sudah ada dibuat oleh penyidik. Kan begitu, itulah proses hukum. Pencabulan menurut undang-undang loh ya, bukan saya loh. Undang-undang yang buat adalah DPR. Mencubit itu kabit. Mencubit bagian apa dulu? Ya, mencubit. Bagian apa dulu tujuan? Tadi tidak disebutkan bagian. Nah itulah makanya Maksud itu? belajarlah kita. Kita- Belajarlah kita Pak, supaya Pak lebih Jamal. tahu lebih luas. Rasulullah saja diperintahkan oleh Allah itu membaca. Mohon maaf, Pak. Bapak tadi memberikan penjelasan mohon maaf, Pak. mencubit bagian apa dulu? Mas. Baru Mau dikategorikan kencang-kencang. pencabulan. Mas kencang-kencang kapan aja? Ayo. Mas kencang-kencang. Sekarang saya balikin Anda. Buat DPR RI. Ya. Itu mewakili seluruh warga di Indonesia. Ya. Ya. Jadi jangan Untuk kemaslahatan umat, untuk untuk keadilan bukan rakyat. untuk merumuskan bukan dilanggar. untuk merumuskan pasal-pasal yang Betul. dimaksud dengan Ya. unsur-unsur pencabulan tadi. Ya. Bukan pasal umat. Bukan untuk Jadi melindungi, rumusan pasal untuk tadi. melindungi rakyat. Ya sekarang ada Bukan rakyat sekarang dikibuli. saya tanya. Apa sih Loh, yang dicubit siapa? Ada dong yang dicubit. Ada nggak korban? Yang dicubit. Nah, kalau dia berkeberatan gimana? Ya, silakan. Makanya dilaporkan ke polisi, diproses. Ya. Karena dia Makanya keberatan, kami kalau harus- nggak ada yang keberatan, lain cerita. Ini Mas. bukan polisi saja. Laporan kasus yang sudah dibolak-balik oleh jaksa. Nah. Di dalamnya ada jaksa Tolong di framing dulu ya. Jangan perkara-perkara lain. Lo harus jadi pijakan kami sebagai masyarakat. Kami sebagai masyarakat. Sekarang Jadi yang pijakan mau kami. dibahas masalahnya apa nih? Jangan framing yang lain-lain lah. Ada orang tua korban melapor. Pak, Menurut hukum itu harus saya jelaskan dulu enggak? ke Bapak. Nggak tahu. Makanya saya jelaskan ya. Ceritanya begini Pak, kronologinya anak ini. Mana Tata? Siapa? Ya. Nah, Ini bukan saudara, saya. ini saudara Tata ini. Saya. Ya. Kamu siapanya? Saya Saya suaminya, Pak. Hah? Suami dari istri adik saya, adiknya Tersangka tersangka. ya. Ya. Tersangka. Ya. Oh ya. Saya mau jelaskan Ya, Pak. Sebenarnya. repot dong kalau diskusi hanya pihak tersangka, Enggak, sebentar. pihak korban. maksud Iya, saya. sebentar. Mana dia berani hadir sini? Bisa Nggak berani berani. dia bawa Nggak kabur berani. ke sananya itu. Sebentar, saya jelaskan. Tata ini menikah dengan anaknya Tovan. Proses pernikahannya, ya, itu luar biasa. Karena si Tovan membenci si Tata ini. Dia tidak suka sama Tata. Sebentar Pak, dia tidak suka sama Tata ini. Ya. Segala macam cara dia mau pisahkan Tata sama istrinya, anaknya. Suatu ketika istrinya Tata yang merupakan anaknya si Tovan meminta suaminya ambil kunci mobil ke rumahnya Tovan. Karena rumah itu biasanya Tata ada di sana juga. Lalu si Tata ke rumahnya, diketok pintu. Yang keluar buka pintu adalah adik istrinya Tata. Lalu di sana karena sering main-main, ya kan, sudah jadi keluarga. Dibilang sama Tata, lama apa? Kok lama buka pintunya? Sudah dia sudah mandi sana sudah jam 11. Selesai. Selesai sampai kucing Lalu motor. Tata ngambil kunci mobil, langsung menuju balik rumah istrinya mau ke Bima. Ya kan? Besok langsung Tata ditangkap. Itu kronologi. Makanya hukum juga harus tahu di Sekarang mana. bisa saya jelaskan ya? Apa begitu? Dari siapa namanya? Kamu siapa? Haji Some, Pak. Haji Some. Haji Some. Haji Some. Ya. Kenapa Haji Some nggak datang langsung ke penyidik? Saya bersedia sebagai saksi untuk menjelaskan yang tidak benar. Kenapa kamu nggak datang ke penyidik? Saya sebagai saksi, kan itu kan hal terbuka untuk umum. Jangan harus nunggu panggilan baru jadi saksi, enggak. Harus punya hak yang sama. Lakukan, gunakan semua hak itu. Kenapa hanya di sini? Penyidikan terbuka untuk umum kok. Kapan saja, siapa saja boleh jadi saksi, ya nggak Pak? Boleh nggak dilarang jadi saksi? Nggak boleh, harus boleh. Siapapun bersaksi, jangan bersaksi di
Publik gak ada gunanya, tapi bersaksilah di berkas perkara. Bersaksilah kepada penyidik supaya mereka benar-benar on the track. Kami juga meneliti secara apakah saudara akan mengajukan saksi ada cat, saksi yang menguntungkan, saksi yang meringankan bagi si terdakwa tersangka. Tidak ada dibilang. Sebentar lah. Ini masyarakat awam. Kan kesempatan Masyarakat diberikan. awam tidak tahu masalah itu. Makanya kesempatan itu saya berikan. Sebentar. Kalau mau, Makanya butuh penjelasan seperti ini. Kita hadir, ya, minta seperti ini. Dan jasa peneliti juga bekerja seperti itu, dong. dan satu lagi maaf ya, ini pemerintah. Pengacara. Iya. Ini ekonomi lemah. Maka Sebentar, Pak. Jangan- Seperti Pak, hukum lain yang harus ditempuh. Kita mau menempuh langkah hukum lain, itu uang. Ini sedih, sebentar, Pak. Ini saudara Tata yang tidak punya apa-apa. Beli masker aja tidak mampu kok. Apalagi untuk bayar pengacara. Sudah saya bisa bicara sebentar, Pak. kalau saya sampaikan dulu ya supaya jangan keliru ya. Ya. Kalau memang orang yang tidak mampu, tinggal bawa surat keterangan. Ya. Nanti akan diberikan pengacara gratis kok. Prodeo ada Pak. Banyak mahal. Tidak. Saya jadi pelapor, Pak. Sudah puluhan tahun lapor kasus itu. Ya tapi kita jangan di sini. Sebenarnya itu bukan curiga. Jangan mulai Ini dari- bukti saya. Saya berani berkata karena pengalaman saya. Pengalaman itu guru paling berharga. Ya bongkar dong kalau begitu. Itu- Bongkar Pak. Ini saya sering bongkar. Bongkar. Sampai ke Bukan ujung. pengacara yang Coba ngambil. tahu saya alamat Tuhan. Bongkar. Saya lapor ke Tuhan tentang keadilan ini. Sekarang gini aja deh ya. Tadi siapa yang mau jadi saksi untuk menjelaskan fakta-fakta ini? Bicara Mana? saksi, saya sedikit, Pak. Saya masuk ke substansi aja lah. Tujuan kita hadir di sini ini pertama tadi alhamdulillah Bapak sudah uraikan secara normatif lah Enggak, bagaimana. masih ngerti nggak nih maksudnya? Ngerti. Jangan saya jelaskan, Anda nggak ngerti juga. Bapak dengarkan dulu sebentar, Pak. Bapak lihat di mana, Pak? Iya, setuju saya katakan. Jadi begini, Pak. Tujuan kita ini pertama untuk menemukan hukum yang tidak paham ini. Hadirnya kita ini Bapak menjelaskan bagaimana tahapan proses. Apa P2 itu, apa P19, apa P21. Domain ini belum ke kita, misalnya belum masuk. Bapak harus jelaskan secara normatif tahapan undang-undang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bicara tentang materi, bukan kewenangan Bapak, saya, dan ini ada di pengadilan dan tahapan prosesnya. Itu yang harus dipahami. Hadirnya bicara substansi ini, ada kata kita dugaan. Kalau kita mendengarkan kronologis kasus ini antara orang kaya dan miskin, ini mengetuk hati nurani kita. Itu Pak. indikasi kan. Pertama itu Bapak harus jelaskan di sini supaya tahu ini kasus posisinya. Bapak juga harus serius dalam menangani ini. Iya. Artinya ada masyarakat yang melakukan kontrol sosial sebagai kewajibannya. Jangan lihat ke substansi, bukan kewenangan Bapak untuk itu. Nah, sebagai pemimpin yang baik, ya pemimpin yang baik, Bapak menguraikan tahapan proses secara normatif dan begini. Bagaimana tahapannya untuk menuju ke P21, P19, apapun namanya itu, Bapak juga uraikan tentang itu. Supaya apa? Kami juga ini sudah melakukan pengawasan terhadap kasus ini. Tahu langkah Untuk menuju ke tahap 2. Untuk apa? apa yang Nggak usah ngomong dari tadi. Ini saya nggak ngomong. Ini jadi bahan evaluasi teman-teman yang ada di Kalau ini saya nggak usah ngomong ya. Ini saya nggak usah ngomong. Kalau double standar ganda kita. Bapak ini. Kan apa adanya. Makanya jangan satu orang aja juru bicara, cukup jelas pastinya mengerti, sampaikan kepada yang lain. Jadi begini Bapak, sudah berapa kali Bapak? Jangan pertanyaan itu, tanyakan pada pimpinan saya. Hah? Karena dia yang berhak menunjuk Pertama, saya Bapak di jadi sini. bicara ini. Pemimpin yang baik itu apapun yang menjadi pengetahuan Bapak berkaitan tanpa proses hukum sampaikan ke kita Pak. Karena ini adalah proses secara Tadi- tidak langsung Bapak mengajak Makanya ke jangan kami. dua orang begini, saya bingung. Juru Nah. bicaranya siapa? Harus komitmen dong. Kalau si A, dimulai dari adanya pengaduan laporan. Ya. Laporan pengaduan itu punya hak semua orang. Ya. Tidak ada yang boleh membatasi, apalagi perbuatan itu dianggap oleh yang bersangkutan sebagai perbuatan tercela atau apalagi mengarah kepada perbuatan yang diatur oleh undang-undang, dilarang dan ada sanksi pidananya. Ya? Nah, ketika yang melapor kepada yang bersangkutan melapor kepada penyidik, kan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kemudian kepolisian membuat berkas perkara sedemikian rupa, ya, merujuk kepada ketentuan yang dilanggar tadi, maka kami melakukan penelitian. Tapi berkas perkaranya hanya bersifat dokumentasi tertulis, tidak komunikasi dengan pelakunya. Yang komunikasi dengan pelaku adalah penyidik. Jadi kami tidak tahu persis seperti apa. Siapa tersangkanya tidak tahu, siapa pelakunya tidak tahu. Nggak ada tahu saya betul. Pak, gimana kita mau memihak? Ya, jangan dulu curiga ya. Jangan dulu curiga. Kalau ada dugaan yang ini pasti memihak kepada si pelaku korban.
jauh dari begituan lah. Ya. Karena ada sesuatu yang nggak pas. Ya. Kemudian saya juga nggak tahu nih siapa jasanya, ternyata jasanya dengan cuti ya. Nah, kemudian masalah substansi perkaranya saya juga tidak tahu dan tidak mendapatkan laporan dari staf saya. Dari jaksa juga tidak ada laporan. Jadi apa yang harus saya komentari? Tiba-tiba Anda minta komunikasi ke saya. Terus terang aja tadi malam saya WA, tolong kasih video buatan kronologi satu lembar singkat supaya saya berikan jawaban. Baru dikasih sekarang. Baru dikasih hari ini. Iya Pak. Kapan kasihnya? Kapan kasihnya? Jadi barulah saya bisa baca nih. Ada apa? Ya itu tadi ya. Jadi kasus posisinya begini ya. Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah saksi Muhammad Taufan. Ini ya rumah kamu ya? Rumah mertua. Mertua. Ah, mertua. Iya, rumah mertua. Di lingkungan Kalijawa, Kelurahan Kalijawa, Kecamatan Dungku. Anak korban. Korban namanya ASD. Kenapa dibilang anak korban? Karena dia di bawah umur, sehingga harus disembunyikan semua identitasnya. Di pengadilan pun nanti pada waktu diperiksa harus tertutup. Hanya pelaku saja yang bisa mengikuti dan pengacaranya. Mohon maaf, ini aturan yang berlaku di undang-undang kita. Di pengadilan aja pemeriksaannya harus di kalau 200 dipenuhi, maka itu harus dilemparkan ke pengadilan untuk diperiksa bener nggak dugaan itu. Ini kan masih dugaan dakwaan nih. Nanti kalau sudah putusan baru terbukti. Kalau masih dakwaan bisa aja bebas. Banyak yang bebas kok. Jadi belum final bapak-bapak sekalian. Belum final. Ya. Jangan menganggap juga semuanya begitu P21 tahap 2 langsung final. Keliru. Sudah putusan tingkat pertama aja kita masih bisa apel banding. Itu banding masih bisa kasasi lagi. Ya. Jadi sebetulnya kalau ingin tahu masalah bagaimana penerapan hukum tadi, itu tadi ya. Tolong kita ikuti aja. Ya, kalau ada yang menyimpang, mohon maaf nih, ada anggota saya yang menyimpang, kasih tahu ke saya langsung. Saya punya call center, saya udah buka ke semuanya. Ada yang kong kali kong, ada yang main. Tahap 2 sudah ada jaksanya di situ Pak Jona, menurut dalam P19. Artinya di sini jaksa peneliti sudah meyakini bahwa kasus pencabulan yang katanya dilakukan oleh saudara Tata sudah 2 alat bukti terpenuhi. Ya, sudah. Ya, ingat, kami orang Dongku pijakannya masih ada. Ya. Bapak harus ketemu, karena kami paham bahwa jasa peneliti itu ibarat dosen ya berhadapan dengan mahasiswa. Polisi sepenyidik itu mahasiswa. Kasusnya Tata ini persoalan dari penculikan. Pencabulan itu apa sih menurut undang-undang? Ya, itu yang pertama. Jelaskan apa itu pencabulan, sehingga kami ya tidak meyakini indikasi bermain-mainnya kasus. Oke, terima kasih. Sudah bisa ya? Ya. Sekarang adanya dugaan penyimpangan tadi di mana? Kalau ingin tahu pencabulan, saya jelaskan. Tapi tadi mana penyimpangannya? Jelaskan dulu Oke, itu. kalau Ada masalah indikasinya. pencabulan gini. Ada indikasinya. Begini, nanti. daripada nanti saya salah, coba ada yang punya Android nggak? Buka Google, apa itu pencabulan? Buka aja. Jangan. Buka aja. Jangan. Tunggu mau tahu. Kok jawabannya di Google? Tahu. Kok jawabannya di Google? Memang seperti apa itu. itu pencabulan? Kami ingin tanya. Jadi begitu, pencabulan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Ada sanksi pidananya. Ini apa lagi? Mau penjelasan detail mengenai perbuatan seperti apa? Buka aja di KUHP-nya ada. Kalau nggak yakin lagi buka di Google. Nah, kami minta penjelasan dari jasa supaya terbuka penelitinya. semua, nggak Apa ada itu yang pencabulan? disembunyikan. Tinggal nanti Coba. kalau mau kita buktikan apakah perbuatan si terdakwa tadi betul dia melakukan pencabulan di pengadilan dengan alat bukti yang sudah ada dibuat oleh penyidik. Kan begitu, itulah proses hukum. Pencabulan menurut undang-undang loh ya, bukan saya loh. Undang-undangnya yang buat adalah DPR. Mencubit itu Mencubit bagian apa dulu? ya mencubit. Bagian apa dulu tuh? Tadi tidak disebutkan bagian. Nah itulah makanya Maksud itu? belajarlah kita. Bagi-
Belajarlah kita Pak, apa yang Pak lebih Jamal. tahu, lebih luas. Rasulullah saja diperintahkan oleh Allah itu untuk membaca. Mohon maaf, Pak. Bapak tadi memberikan penjelasan mohon maaf, Pak. mencubit bagian apa dulu, Mas. baru Nggak dikategorikan usah kencang-kencang. pencabulan. Nggak usah kencang-kencang, kapan aja. Ayo. Nggak usah kencang-kencang. Sekarang saya balikin Anda. Buat DPR RI, Ya, ya, itu Ya. mewakili seluruh warga di Indonesia. ya. Ya, jadi Untuk- jangan untuk Kemaslahatan umat, untuk bukan untuk keadilan umat rakyat, untuk merumuskan bukan dilanggar. untuk merumuskan pasal-pasal yang Betul. dimaksud dengan Ya. unsur-unsur pencabulan tadi, Ya. bukan pasal umat. Bukan untuk Jadi melindungi, rumusan pasal untuk tadi. melindungi rakyat. Ya sekarang ada Bukan rakyat sekarang dicubit. semuanya. Apa sih Loh, yang dicubit siapa? Ada dong yang dicubit. Ada nggak korban? Yang dicubit. Nah, kalau dia berkeberatan gimana? Ya, silakan. Makanya dia lapor ke polisi, diproses. Ya. Karena dia Pakai keberatan, cara kalau nggak polisi. dia keberatan, lain cerita. Ini Mas. bukan polisi saja. Laporan kasus yang sudah dibolak-balik oleh jaksa. Ya. Di dalamnya ada jaksa peneliti. Tolong di framing dulu ya. Jangan perkara-perkara lain. Lo harus jadi pijakan kami sebagai masyarakat. Kami sebagai masyarakat. Sekarang Jadi yang pijakan mau kami. dibahas masalahnya apa nih? Jangan framing yang lain-lain lah. Ada orang tua korban melapor. Pak, Panjaman. Menurut hukum itu harus Saya jelaskan dulu ke enggak? Bapak. Nggak tahu. Makanya saya jelaskan ya. Ceritanya begini Pak, kronologinya anak ini. Mana Tata? Siapa? Ya. Nah, Ini bukan saudara, namanya. Iya. ini saudara Tata ini. Saya. Ya. Kamu siapanya? Saya Saya suaminya, Pak. Hah? Suami dari istri adik saya. Adiknya Tersangka tersangka. ya. Iya. Tersangka. Iya. Oh ya. Saya mau jelaskan Ya, Pak. repot dong kalau diskusi hanya pihak tersangka, Nah, sebentar. pihak korban. maksud Iya, saya. sebentar. Mana dia berani hadir sini? Bisa berani. Bawa Nggak kabur berani. tersangkanya itu. Sebentar, saya jelaskan. Tata ini menikah dengan anaknya Tovan. Proses pernikahan, ya, itu luar biasa. Karena si Tovan membenci si Tata ini. Dia tidak suka sama Tata. Sebentar Pak, dia tidak suka sama Tata ini. Ya. Segala macam cara dia mau pisahkan Tata sama istrinya, anaknya. Suatu ketika istrinya Tata yang merupakan anaknya si Tovan meminta suaminya ambil kunci mobil ke rumahnya Tovan. Karena rumah itu biasanya Tata ada di sana juga. Lalu si Tata ke rumahnya, diketok lagi. Yang keluar buka pintu adalah adik istrinya Tata. Lalu di sana karena sering main-main, ya kan, sudah jadi keluarga. Dibilang sama Tata, lama apa? Kok lama buka pintunya? Sudah dia sudah mandi sana sudah jam 11. Selesai. Saya sampai kucing. Lalu Tata ngambil kunci mobil, langsung menuju balik rumah istrinya mau ke Bima. Ya kan? Besok langsung Tata ditangkap. Itu kronologi. Makanya hukum juga harus tahu di Sekarang mana. bisa saya jelaskan ya? Apa begitu? Dari siapa namanya? Kamu siapa namanya? Haji Some, Pak. Haji Some. Haji Some. Haji Some. Ya. Kenapa Haji Some nggak datang langsung ke penyidik? Saya bersedia sebagai saksi untuk menjelaskan yang tidak benar. Kenapa kamu nggak datang ke penyidik? Saya sebagai saksi, kan itu kan hal terbuka untuk umum. Jangan harus nunggu panggilan baru jadi saksi, enggak. Harus punya hak yang sama. Lakukan, gunakan semua hak itu. Kenapa hanya di sini? Penyidikan terbuka untuk umum kok. Kapan saja, siapa saja menjadi saksi, ya nggak Pak? Boleh nggak dilarang jadi saksi? Nggak boleh, harus boleh. Siapapun bersaksi, jangan bersaksi di publik, gak ada gunanya, tapi bersaksilah di berkas perkara. Bersaksilah kepada penyidik, supaya mereka benar-benar on the track. Kami juga meneliti secara, apakah saudara akan mengajukan saksi ada cat, saksi yang menguntungkan, saksi yang meringankan bagi si terdakwa, tersangka, tidak ada di kita. Sebentar lah. Ini masyarakat awam. Kan kesempatan Ini diberikan. masyarakat awam tidak tahu masalah itu. Makanya kesempatan itu saya berikan Sebentar. kalau mau Makanya butuh penjelasan seperti ini. Kita hadir, ya, minta seperti ini. Dan jasa peneliti juga bekerja seperti itu dong. Dan satu lagi maaf ya, ini pemerintah. Pengacara. Iya. Ini ekonomi lemah. Maka Sebentar Pak. Jangan- Seperti Pak hukum lain yang harus ditempuh. Kita mau menempuh langkah hukum lain, itu uang. Ini sakti, sebentar Pak. Ini saudara Tata ini tidak punya apa-apa. Beli masker aja tidak mampu kok. Apalagi untuk bayar pengacara. Sudah saya bisa bicara sebentar, Pak. Kalau saya sampaikan dulu ya supaya jangan keliru ya. Ya. Kalau memang orang yang tidak mampu, tinggal bawa surat keterangan. Ya. Nanti akan diberikan pengacara gratis kok. Prodeo maaf, ada Pak. Banyak maaf. Tidak curiga. Saya jadi pelapor Pak. Sudah puluhan tahun lapor kasus itu. Ya tapi kita jangan di sini. Itu bukan curiga. Jangan mulai Ini di- bukti saya.
Saya berani berkata karena pengalaman saya. Pengalaman itu guru paling berharga. Ya bongkar dong kalau gitu. Itu Bongkar lah. di saya sering bongkar. Bongkar. Sampai ke Bukan ujung. pengacara yang Coba ngambil. tahu saya alamat Tuhan. Bongkar. Saya lapor ke Tuhan tentang keadilan ini. Sekarang gini aja deh ya. Tadi siapa yang mau jadi saksi untuk menjelaskan fakta-fakta ini? Bicara Mana? saksi, saya sedikit Pak. Saya masuk ke substansi aja lah. Tujuan kita hadir di sini ini pertama tadi alhamdulillah Bapak sudah uraikan secara normatif lah Nah, bagaimana. pasti ngerti nggak nih maksudnya? Ngerti. Jangan saya jelaskan, Anda nggak ngerti juga. Bapak dengarkan dulu sebentar Pak. Bapak lihat di mana Bapak? Iya, sejujur saya katakan. Jadi begini Pak, tujuan kita ini pertama untuk menemukan hukum yang tidak paham ini. Hadirnya kita ini Bapak menjelaskan bagaimana tahapan proses. Apa P2 itu, apa P19, apa P21. Domain ini belum kita, misalnya belum masuk. Bapak harus jelaskan secara normatif tahapan undang-undang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bicara tentang materi, bukan kewenangan Bapak, saya, dan ini ada di pengadilan dan tahapan prosesnya. Itu yang harus dipahami. Hadirnya bicara substansi ini, ada kata kita dugaan. Kalau kita mendengarkan kronologis kasus ini antara orang kaya dan miskin, ini menyentuh hati nurani kita. Itu Pak. indikasi kan. Pertama itu Bapak harus jelaskan di sini supaya tahu ini kasus posisinya. Bapak juga harus serius dalam menangani ini. Artinya ada masyarakat yang melakukan kontrol sosial sebagai kewajibannya. Jangan lihat ke substansi, bukan kewenangan Bapak untuk itu. Nah, sebagai pemimpin yang baik, Bapak menguraikan tahapan proses secara normatif dan begini. Bagaimana tahapannya untuk menuju ke P21, P19, apapun namanya itu, Bapak juga uraikan tentang itu. Supaya apa, kami juga ini sudah melakukan pengawasan terhadap kasus ini, tahu langkah apa yang kami harus lakukan di dalam hukum.